Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh suatu sukacita selalu berada di antara Bapak Ibu Saudara. Dan karena ini masih bulan Januari, nampaknya belum terlalu terlambat bagi saya untuk juga mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Yang percaya diberkati Tuhan, come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu yuk buat Tuhan. Haleluya. Nah, pada siang dan sore hari ini saya rindu untuk membagikan kepada saudara sebuah tema yang saya beri judul Hidup adalah sebuah untayan atau Life is a Series. Saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang masih mengerti kata untayan, begitu ya. Baru saya setelah ngetik pikir ini bahasa Indonesia banget ya, untayan begitu ya. Tapi untayan tuh apa artinya ya? Untayan tuh gini, ketika benang-benang dijahit, dirajut menjadi satu, nah itu namanya untayan. Dari untayan benang inilah kemudian kita bisa menghasilkan kain. Kita bisa menghasilkan jas, bisa menghasilkan dress, apapun yang kita gunakan sebagai pakaian kita. Itu merupakan sebuah untayan. Dan hari ini di minggu terakhir bulan Januari 2026, saya rindu untuk mengatakan pada saudara, meminta kita untuk menyadari hidup kita nih untayan. Hidup kita bukanlah akibat karena satu peristiwa, bukan karena satu akibat, tetapi karena ada jalinan banyak hal yang kita buat dalam hidup kita sehingga akan menentukan apakah hidup kita ini akan menjadi sebuah baju yang baik, menjadi sebuah pakaian yang baik, atau pakaian yang mungkin kelihatan tidak baik atau bahkan aneh. Ketika kita lihat dalam Alkitab, ternyata ada beberapa hal yang mengajarkan kepada kita mengenai untayan ini. Waktu mulai memasuki tahun 2026 ya, saya sama istri saya tuh suka nonton film. Film apa ya ditonton lah ya, kecuali horor kami nggak suka, itu dia ya. Ngapain setan ditonton, nggak perlu. Tapi ketika karena kami suka nonton, saya juga pengen cari ada nggak sih drama yang seru gitu di Alkitab ya, yang bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya ingat waktu itu kita masih masa Natal 2025 masuk, saya mempelajari silsilah Tuhan Yesus. Dan ternyata ada 2 ayat di dalam silsilah Tuhan Yesus, itu cukup 2 ayat tapi dramanya, itu mengalahkan drama Chinese dan drama Korea dan drama Indonesia, sinetron Indonesia jadi satu ya. Ternyata nenek moyangnya Tuhan Yesus juga ada drama, tapi drama yang baik. Mari kita lihat drama apa itu. Matius 1 ayat 5 dan 6. Matius 1 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini. Kayaknya kita bisa baca sama-sama ya. Yuk baca sama-sama, cuma 2 ayat juga, 2 ayat saja. 2, 3. Salmon mempunyai anak, Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak, Obed dari Rut. Obed mempunyai anak, Isai. Isai mempunyai anak, Raja Daud. Yang percaya firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu yuk buat Tuhan, haleluya. Nah, jadi cara bacanya gini Bapak Ibu Saudara. Salmon punya anak, nama anaknya Boas. Dari istrinya yang namanya Rahab. Kenapa ditulis begitu? Karena pria-pria perjanjian lama ada kemungkinan punya istri lebih dari satu. Jadi anak ini dari istri yang mana, itu yang tulis Alkitab. Ya, Salmon punya anak, Boas dari istrinya Rahab. Ini salmon manusia ya, bukan yang sashimi dan sushi gitu ya, bukan ikan. Ini nama orang salmon. Lalu Boas punya anak, nama anaknya Obed dari Rut. Obed punya anak, namanya Isai, dari istri yang mana? Nggak tahu, ya kan? Nggak ditulis. Isai punya anak dari istri yang mana? Nggak tahu, tapi anaknya Isai adalah Raja Daud, begitu ya. Dan di dalam 2 ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ini ternyata penuh dengan drama. Tetapi drama yang akan nanti saya angkat, saya berharap itu menjadi pelajaran buat kita. Kita belum terlalu jauh masuk 2026, biarlah kita merajut kehidupan kita di tahun 2026 ini, sehingga ketika kita melihat nanti di akhir 2026, rajutan untayan yang kita buat 2026 ini akan tampak sebagai baju yang indah ya. Nah, saya mau ngangkat mengenai yang namanya Boas punya anak, Obed dari Rut. Dan untuk mengenai Rut ini, kita sekarang pindah ke perjanjian lama dari kitab Rut. Hari ini saya akan bahas dari kitab Rut. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan.
Tetapi Ruth berkata kepada Naomi, mama mertuanya. Tetapi Ruth berkata, jangan desak meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Kemanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi. Jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Saudara-saudara, dua ayat ini meresonansikan sikap dan karakter Ruth yang luar biasa. Dan mengenai kitab Ruth ini, bahasa Indonesia RUT, bahasa Inggrisnya Ruth gitu ya. Kitab Ruth ini luar biasa. Sebab kalau Anda membaca kitab Ruth, seringkali kita berpikir ini mengenai seorang perempuan non-Yahudi, keturunan Moab yang bernama Ruth. Tapi kalau Anda baca baik-baik kitab ini, sebenarnya ini adalah kisah mengenai seorang perempuan Yahudi yang bernama Naomi. Which is itu adalah mama mertuanya Ruth. Ya, jadi makanya ini exactly namanya Ruth tapi cerita tentang Naomi. Wah, udah ada drama nih. Nah, ada apa dengan kitab Ruth ya? Saudara, kitab Ruth ini menarik. Saya ceritakan dulu supaya Anda dapatkan bayangannya. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang lupa-lupa ingat. Jadi, kitab Ruth ini cerita mengenai seorang pasangan suami istri bernama Elimelech dan Naomi yang mereka adalah suku Yehuda. Mereka tinggalnya di kota Bethlehem. Ingat, Bethlehem itu kotanya Daud dan kotanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dicatat dalam Alkitab suatu kali terjadilah kelaparan dan kekeringan di Bethlehem. Sehingga Elimelech dan Naomi, suami istri ini, meninggalkan Bethlehem dan membawa dua putra mereka, yaitu Mahlon dan Kilion. Mungkin media tampilkan saja gambarnya supaya gak lost track. Namanya kan drama Korea campur drama Cina dan drama Indonesia gitu. Jadi supaya kalau nggak bikin gambarnya, PowerPoint-nya ditampilkan saja yang ada Elimelech, Mahlon dan Kilion. Lagi mundur, maju. Ya maju terus, pip, lihat terus maju. Itu dia. Ya. Enggak kebanyakan. Itu dia. Elimelech dan Naomi, ya perhatikan gambar itu, punya dua putra, Mahlon dan Kilion. Pindah ke Moab karena ada kekeringan di Alkitab. Di Moab, mereka Mahlon dan Kilion itu mengambil perempuan jadi istri mereka yang namanya Ruth dan Orpa. Tetapi di tanah Moab itu Elimelech sang bapak, Mahlon dan Kilion dua putra mereka meninggal semua. Gak disebutkan meninggal kenapa, meninggal semua. Jadilah 3 janda ada di Moab, Naomi, Ruth dan Orpa. Ketika Naomi mendengar bahwa sudah ada lagi makanan di Bethlehem di kampung halamannya, maka Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Dan tentu dia bawa 2 putri menantunya ini. Di tengah jalan Naomi bilang, sudahlah Ruth dan Orpa, kalian pulang saja balik ke Moab. Balik ke rumah orang tua kalian. Apalagi yang bisa aku berikan? Seandainya pun malam ini aku ketemu pria dan aku hamil, emang kalian masih mau nunggu 20 tahun lagi untuk kembali married dengan anakku ini? Kan gak mungkin. Sudahlah pulang saja. Awalnya Ruth dan Orpa bilang, jangan Mi, jangan. Kami akan tetap ikut Mami. Ya gak dari kitab Ruth ini, Pastor Chris saja agak sedikit ini ya, berlebihan gitu, gak apa-apa. Ya, jangan Mi. 2 kali, ya pertama. Yang kedua kali ditawarin lagi. Kali ini Orpa gugur. Dalam arti akhir dia pulang ke Moab. Tapi Ruth bilang ini, Mi, jangan gitu Mi. Jangan bilang aku pergi, engkau tuh mamiku. Engkau mamiku, masa kau buang anak perempuanmu sendiri? Enggak, kemana Mami pergi, ke situ aku pergi. Kemana Mami dikuburkan, aku dikuburkan. Yahweh-nya Mami, Yahwehku. Bangsanya Mami Yahudi, itu juga bangsaku. Wow, itulah yang dialami oleh Ruth. Dan ketika mereka nanti nyampe di Bethlehem, mereka gak punya apa-apa lagi. Karena mereka dari pengungsian ke pengungsian, istilahnya. Ruth kemudian bekerja di sebuah ladang. Bukan bekerja, bahkan memunguti bekas-bekas jelayan. Di sebuah ladang miliknya Boas. Boas ini adalah anaknya Salmon dan Rahab. Nah perhatikan, saya punya gambar ya. Salmon dan Rahab, ya bapak dan mamanya Boas, itu sebenarnya sepantaran dengan Elimelech dan Naomi. Kalau saudara baca kitab Yosua dan Matius, maka Rahab ini adalah Rahab yang sama, pelacur yang selamat di kota Yeriko. Ketika Yosua memimpin pasukan Israel masuk tanah perjanjian dan menghabiskan kota Yeriko, Rahab sang pelacur itu, bukan bahasa saya, bahasa Alkitab, itu dikatakan dia selamat.
Karena dia percaya bahwa negeri itu untuk orang-orangnya Allah Jehovah, orang-orang Israel. Dan akhirnya dikasih janji siapapun yang di dalam rumah Rahab akan selamat. Rahab selamat, isi rumahnya selamat, dan akhirnya ada pria Yahudi bernama Salmon menikahi dia dan mereka menetap di Bethlehem. Kenapa saya angkat ini? Gini, coba perhatikan baik-baik. Salmon dan Rahab hidup pada era Yosua. Mereka adalah angkatan yang dari padang gurun masuk tanah perjanjian. Dengan kata lain, Elimelech, Salmon dan Naomi, orang-orang Yahudi ini, mereka sudah melihat tiang awan, tiang api Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Mereka melihat tabut perjanjian. Mereka melihat sungai Yordan terbelah di depan mereka. Mereka melihat bagaimana Yeriko dihancurkan. Mereka melihat bagaimana Yosua menahan matahari dan tidak bergerak di sana. Mereka melihat semua kasih karunia Tuhan. And yet ketika mereka dapatkan Bethlehem, Elimelech dan Naomi baru dapat kekeringan sedikit, sudah pindah ke negeri orang lain. Kemana? Ke Moab. Dan Moab ini dalam Alkitab adalah sebuah bangsa yang lahir karena hubungan inses. Moab dan Amon itu berasal dari hubungan inses, yaitu Lot diperkosa sama dua putrinya sendiri. Anda baca di Alkitab. Ini adalah keturunan, kalau lu keturunan Moab ya, nenek moyang lu kan sebenarnya bapak sama anak melakukan hubungan seksual. Itu kayak gitu, bapaknya yang diperkosa sama anak perempuannya lagi. Lihat, itulah ciri-ciri orang Moab pada zaman itu. And yet seorang perempuan Moab bernama Ruth pada akhirnya menikah dengan pria Yahudi bernama Boaz, dan dari bawah garis keturunannya lahirlah Tuhan kita, juru selamat kita Yesus Kristus. Wow, itu kisahnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah mengenai Ruth dan Naomi ini? Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ada 4 hal. Ada 4 hal utama yang akan membentuk untayan baju hidup kita. Dan ini berlaku bagi kita semua. Mau usia tua, usia muda, laki-laki atau perempuan, ini akan berlaku bagi kita semua. 4 hal ini, yang pertama, life is a series of choices and decisions. Hidup itu adalah untayan dari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Katakan sama-sama dengan saya, pilihan dan keputusan. 2, 3. Hidup kita ini dibentuk dari rangkaian, dari untayan yang namanya keuntayan pilihan dan keputusan. Saudara, masuk 2026, pesan saya kepada semua jemaat yang saya layani. Tolong please tahun 2026. Lebih pinter ya daripada tahun 2025. Please lebih pinter. Saya bisa pakai bahasa gereja, lebih dewasa, lebih mature. Cuma kadang-kadang udah terlalu sering kita dengar kalimat itu, akhirnya kita anggap biasa aja. Sekarang tahun 2026, please lebih pinter dong. Lebih pinter. Coba bilang kanan kiri dengan wajah agak sendu kayak saya ngomong juga itu. Please lebih pinter dong. Ayo bilang kanan kiri, please lebih pinter dong. Nah, sudah, bilang balik sama dia, sama lu juga. Lebih pintar. Tahu kenapa? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita nggak sadar. Hidup kita, kualitas hidup kita itu ditentukan dari keputusan yang kita ambil atas pilihan kita. Berhentilah mengatakan saya nggak punya pilihan. Saya nggak punya pilihan maka saya ambil ini. No. You always have choices. Anda selalu punya pilihan. Dalam keadaan terdesak sekalipun, Anda selalu punya pilihan. Kalau dibilang ya gimana Pak, Elimelech sama Naomi pergi ke Moab, ya karena memang kan kelaparan di Bethlehem. Kalau benar memang kelaparan banget di Bethlehem, mestinya seluruh Bethlehem bedol desa dong. Seharus pindah-pindah dong. Ini yang keluar cuma Elimelech sama Naomi kok. Yang lain-lainnya masih ada di Bethlehem. Kalau Anda baca nanti kitab Rut, Naomi balik ternyata teman-teman dan saudaranya semua masih di situ. Lihat. Sometimes kita memandang hidup itu hanya dari kacamata kita sendiri. I don't have any choice, pastor. I have to do this, saya harus lakukan ini. No, kalau memang itu benar tidak ada, makanya seharusnya orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Kenyataannya kan tidak. Kenyataannya tidak. Hari ini ayo kita makin pintar dan makin dewasa. Don't blame others, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan situasi dan kondisi, karena kita selalu punya pilihan. Kalau kita mau melihat baju kehidupan kita tahun 2026 ini, kita harus menentukan pilihan kita. Dan Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Dihadapkan kepada kita pilihan A, B, C, dan D. Dan Allah fair.
Yang saya mau pilihan A, tapi kamu punya pilihan B, C, dan D. Dan ketika Allah memberikan pilihan itu bukan artinya semua it's okay. No. Tetap kitanya sebagai orang yang merupakan imago Dei, yang merupakan gambaran dan rupa Allah, punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau memilih sebagaimana yang Allah rekomendasikan kepada kita, atau kita mau memilih jalan kita sendiri? We always have choice and we always have decisions. Masuk tahun 2026 ini, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan ekonomi, jangan salahkan segala sesuatu. Kita selalu punya pilihan dan dari pilihan itu kita harus mengambil keputusan. Elimelech dan Naomi mengambil keputusan untuk mereka meninggalkan Bethlehem dan mereka ada di Moab. Dan ketika di Moab, mereka nggak punya lahan, mereka nggak punya tanah. Karena mereka bukan orang Moab. Pada zaman perjanjian lama yang boleh punya tanah dan lahan adalah orang tanda kutip pribumi atas lahan itu. Dan tanah mereka adalah Bethlehem, itu bagian Tuhan sama mereka. Mereka nggak punya bagian di Moab. Dan lihat apa yang terjadi di Moab, nggak ada yang lahan dikerjakan, mati lagi 3 pria di dalam rumah itu. Naomi yang tadinya mempunyai 3 pria, sekarang dia sendirian bersama 2 putrinya. Dan dia harus membuat keputusan lagi, apakah saya akan bertahan di Moab atau saya kembali kepada berkat, kepada janji, kepada warisan yang Allah telah berikan kepada dia dan kepada suaminya. Dan akhirnya Naomi membuat keputusan kembali ke Bethlehem. Kepada Orpa dan Ruth juga ditawarkan alternatif. Orpa akhirnya mengambil keputusan kembali ke Moab. Tetapi Ruth, wow, dia mengambil keputusan untuk tetap stay dengan keluarganya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau katakan, saya nggak tahu apa yang terjadi ke depan ini. Keputusan atau kondisi atau situasi apa yang akan kita hadapi ke depan ini. Tapi ada satu hal, baiklah jemaat GMCC ibadah jam 2 di tempat ini mengambil satu keputusan. Bahwa apapun yang terjadi saya akan pegang Mazmur 119 ayat 30. Aku memilih jalan kebenaran, hukum-hukummu telah kutempatkan di hadapanku. I will always choose the way of truth, the way of faithfulness, terjemahan lain. I set your rules before me. Apapun yang terjadi saya akan memilih untuk jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan saya akan tetap setia. Kata kebenaran bisa diterjemahkan tetap setia. Itulah yang dilakukan Ruth dan dia mendapatkan segala janji-janji Allah bagi orang yang memilih apa yang Allah mau. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, life is a series of consequences. Yang kedua adalah bahwa hidup itu adalah untaian konsekuensi demi konsekuensi. Ini tentu ada kaitannya erat dengan yang tadi, ya, choice and decisions. Waktu kita menjatuhkan pilihan, waktu kita menentukan pilihan kita, akan selalu ada konsekuensi. Entahkah itu konsekuensinya baik atau buruk, tergantung pilihan yang kita buat. Konsekuensi pilihan yang baik seyogianya menghasilkan konsekuensi yang baik. Pilihan yang buruk akan menghasilkan konsekuensi yang buruk. Ini yang kita harus ngerti. Katakan amin. Kita kadang-kadang nih, maaf ya, orang Kristen nih, karismatik Pentakosta ya. Begitu baik, haleluya, Tuhan baik. Begitu, ya salah. Ya memang Tuhan pengen saya menderita. Memang maunya Tuhan begini. Stop. Pilihanmu, konsekuensimu. Keputusanmu, konsekuensimu. Saudara perhatiin saya mau kasih doktrin nih sekarang. Bukan artinya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, artinya Tuhan pengennya itu yang terjadi dalam hidupmu. Belum tentu. Kita nih orang Indonesia, bahasa Indonesia, Tuhan izinkan. Memang Tuhan maunya begitu. Beda. Antara Tuhan kasih izin sama kehendak Tuhan, ini 2 hal yang berbeda. Alkitab gak pernah bilang kalau diizinkan artinya memang Tuhan mau kayak gitu. Enggak. Gak seperti itu. Jangan. Kalau mau baca Alkitab mulailah dengan cara berpikirnya orang Yahudi atau orang Yunani. Bukan orang Jakarta. Nah itu dia. Ya, jangan seperti itu. Anda buat pilihan yang salah. Dalam dunia pendidikan, dalam bisnis, dalam keuangan. Jatuh keuangannya, bisnis segala macam. Jangan nyalahin Tuhan. Kan sudah dikasih tahu begini-begini. Oh memang Tuhan ingin saya menderita. Enak aja, enggak. Saya contoh saja ya. Habis ini paling Pastor Paulus dan Pastor Nelly yang bingung. Ya kan?
Kalau Anda baca Alkitab, secara sekilas, perceraian diizinkan. Anda akan bingung, perceraian diizinkan. Dan orang Yahudi mengerti akan hal ini, makanya mereka izinkan cerai. Kenapa? Presiden ya, ada yang mau cerai, Musa kasih surat cerai. Nah, Musa tidak akan mungkin melakukan sesuatu sebelum dia konsultasi dulu sama Yehova. Makanya ketika Yesus datang dan mengklaim dirinya saya dengan Bapa satu, orang Yahudi nanya, Yesus, lu kan klaim Tuhan. Tuhan bilang gak boleh bercerai. Tapi Musa kasih surat cerai. Ini gimana nih? Kan gak Musa nanya Tuhan dulu. Melakukan sesuatu tanpa nanya Tuhan. Apa jawaban Yesus? Memang gak boleh cerai. Tapi karena kekerasan hatimu, Musa berikan surat cerai. Supaya si janda dan si duda dan anak-anak aman secara hukum. Kalau tidak orang bisa berasumsi negatif, dirajam itu salah satu pasangan. Kasih surat cerai. Tapi sejak awalnya Tuhan tidak suka perceraian. Tapi karena kekerasan hatimu, aku izinkan Musa kasih surat cerai. Anda lihat di sini tensinya Tuhan Yesus. Saya nggak setuju. Tapi karena kalian keras kepala dan milih jalan itu, sudah kasih surat saja. Tapi aku tidak suka itu. Anda lihat, ada izin dan ada maunya Tuhan. Jadi saudara tolong ingat, ya. Kalau Anda sedang menghadapi sesuatu yang nggak enak, tolong dilihat. Apakah ini memang akibat dosa ada di dunia, atau karena sesuatu, atau mungkin karena konsekuensi pilihan Anda sendiri. Hati-hati. Ruth memilih memilih pilihan yang benar, konsekuensi hidupnya kita lihat, dia mendapatkan semua yang janji Tuhan berikat dalam firman-Nya. Saudara, Galatia 6 ayat 7. Paulus berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan. Itu ayatnya. Jangan sesat. Jangan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Memang Tuhan mau saya menderita. So tahu lu, kata Tuhan. Memang ini jalan Tuhan. Baca, aku membuat jalan penuh pengharapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Enak aja mengklaimnya begitu. Tapi kok ada penderitaan, lu masih di bumi, kata Tuhan. Di bumi ini memang masih banyak dosa, akan berakhir. Kita hanya melintas saja di atas muka bumi ini. Nanti Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Itu bagian kita untuk selama-lamanya. Come on church, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sesat. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Bilang kanan kiri, baru poin 2, dalam banget khotbahnya. Haleluya. Yang ketiga, kan saya bilang ada 4C ya, saya pakai ya. Jadi tadi choice and decisions, yang kedua consequences, yang ketiga hidup kita itu diuntai merupakan untaian rangkaian komitmen demi komitmen. Life is a series of commitments, ya. Commitments apa bahasa Indonesianya? Kesungguhan hati. Nah, itu dia. Ya. Apakah kita mau komitmen atau tidak komitmen, itu akan mempengaruhi untaian hidup kita. Ya. Anda komitmen, contoh saja, kuliah, putus kuliah, ya udah itu akan mempengaruhi hidup Anda. Anda komitmen untuk bekerja, tapi nggak kerja, itu akan mempengaruhi hidup Anda. Anda komitmen mau melayani Tuhan, nah itu akan mempengaruhi hidup Anda. Anda berkomitmen untuk mencintai Tuhan dan mengekspresikan cinta Anda kepada Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan, dan persembahan. Ini Pastor Nelly dan Pastor Paulus tidak menitipkan mengenai persembahan, Roh Kudus yang nitip sama saya. Ngomong aja, ya kan? Anda komitmen, I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Waktunya memberikan persembahan, ya biasa-biasa aja. Kalau Anda katakan Anda cinta Tuhan Yesus dan komitmen, berikan pada Tuhan. Bukti cinta Anda. Mama saya datang kemarin dari Papua, dia minta ditraktir, saya traktir tanpa saya yang lihat di sebelah kanan tabel. Itu aja. Mah pesan aja, yang tabel kanannya saya yang lihat. Mami pesan apa aja. Giliran sama Tuhan, Tuhan tar dulu Tuhan, gue perlu lihat tabel yang mana. Kalau emang kita cinta, kita akan memberi tanpa kita bersungut-sungut. Sorry lagi, ini saya terus saja ya. Kalau saya bilang gini, kalau Anda masih nggak cinta sama Tuhan, masih belum ready full time, belum ready full heart sama Tuhan, gak usah kasih persembahan. Sorry ya, Nel, gak usah kasih. Gak usah kasih daripada menggerutu. Saya tidak menghakimimu, tidak. Saya ngomong ini di seluruh Gatsu. Kalau emang belum cinta sama Tuhan, gak apa-apa. Tunggu jatuh cinta dulu sama Tuhan. Baru kasih sepenuh hati. Apapun itu, persembahan syukur, diakonia, persepuluhan, sulung, tunggu dulu cinta sama Tuhan. Tapi kalau sudah cinta sama Tuhan, tinggal Tuhan, engkau maunya apa? Engkau akan kasih.
Kau akan kasih. Secara teologis gini, kita memberi sama Tuhan adalah tolak ukur. Apakah tolak ukur saya dekatnya sama Tuhan sejauh apa? Kayaknya penghakiman ya. Kayaknya penghakiman, tapi memang begitu. Kalau engkau sangat cinta sama seseorang, engkau tidak akan hitung-hitungan sama dia. Saya nggak hitung-hitungan sama istri saya, cinta banget. Enggak. Ya, dia yang hitung-hitungan, yang bener aja kan nih belanjanya kayak begini. Ah, itu dia. Pernah suatu kali ke toko anting, bagus ya, saya lihat harganya, cukup mahal. Bagus ya, beli aja. Enggak, pengen coba aja, gimana kamu? Ya. Tapi kalaupun dia gesek kartu saya saat itu, go ahead. Satu-satunya wanita dalam hidup saya yang nomor 1, ya kan? Nggak jadi masalah. Itu komitmen saya, yang tetap saya jaga dalam pernikahan kami. Nah, apa komitmen Anda? Apa komitmen Anda? Kepada keluarga Anda, kepada Tuhan, kepada gereja, kepada kul, kepada kantor saudara, kepada pekerjaanmu, apa komitmenmu? Itu akan mempengaruhi untayan hidupmu. Perhatikan komitmennya Naomi di dalam ayat 16. Tetapi Ruth berkata, komitmennya Ruth kepada Naomi di dalam ayat 16. Ruth berkata, Mami jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu, Mi. Kemanapun Mami pergi, aku pergi. Kemanapun engkau dimakamkan, aku di sana. Bermalam makan, aku ikut di sana. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Lihat komitmennya Ruth ini. Saudara, saya harus luruskan ya. Kita ini orang Indonesia, apapun sukunya, kadang-kadang kita suka bikin pembedaan. Apalagi orang Chinese. Istri saya Chinese. Saya tampang Chinese, darah Batak, udah gitu aja. Orang luar, menantu dalam, cucu luar, menantu dalam, banyak banget klasifikasi. Di Alkitab nggak pernah kayak gitu. Once you got into married, statusmu cuma satu. Jadi anak, jadi orang tua, that's it. Ketika Ruth menikah dengan Mahlon dan masuk ke dalam keluarganya Elimelek, dia tidak lagi dipandang Alkitab sebagai menantu. Dia dipandang sebagai anak perempuannya Naomi. Lihat, makanya Ruth bilang, Mami mana ada sih yang normal seorang ibu melepaskan putrinya, I'm your daughter, not daughter-in-law, I'm your daughter. Lihat, dia komitmen kepada budaya Yahudi yang sekarang dia masuk ke dalamnya. Lihat, dia komitmen. Dan disinilah kita lihat ketika Naomi sama Ruth pulang ke Bethlehem. Dia punya tanah Elimelek, dia punya tanah 2 anaknya, tapi hukum Yahudi tidak memperkenankan perempuan menguasai tanah. Satu-satunya cara supaya Naomi bisa dapat tanah itu lagi, harus dia cari anak laki-laki atau cucu laki-laki. Makanya ketika Boas menikahi Ruth, hitungannya dia bukan menikahi menantunya Naomi. Tidak, Boas menikahi anak perempuannya Naomi. Dan once dia menikahi anak perempuannya Naomi, Ruth, Boas jadi putranya Naomi. Dan dengan demikian Boas berhak untuk mewarisi harta ayahnya Elimelek dan juga abang-abangnya Mahlon dan Kilion. Lihat, itulah keindahan keluarga dalam sudut pandang Alkitab. Tapi sekarang saya menemukan di dalam pelayanan pastoral kita, ya dia kan orang luar, namanya menantu. Oh itu cucu luar, orang luar. Kok kayak begitu, berantem keluarga? Please. Jangan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ingat kita ini warga kerajaan Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Ke-Chinesean kita, kebatakan kita, kejawaan kita, kemaduraan kita, gak ada nilainya itu nanti. Semua akan berdasarkan kita anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bilang kanan kiri, tuh dengar, nah gitu ya, haleluya. Yang ketiga itu adalah dari seri of commitments. Yang keempat, hidup kita itu adalah untayan dari charities of God. Hidup kita adalah untayan dari kasih karunia, kemurahan demi kemurahan Tuhan. Hidup kita adalah untayan dari pilihan yang kita buat. Hidup kita adalah untayan dari konsekuensi yang kita terima dari pilihan-pilihan tersebut. Hidup kita adalah dari komitmen-komitmen yang kita jaga ataupun yang kita langgar. Tapi yang keempat, jangan lupa, hidup kita ini tidak lain dan tidak kurang adalah kerangkaian dari kemurahan demi kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita ada di tahun 2026 ini, Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Please jangan kita menjadi sombong atau merasa hebat begitu. Gak semua orang masuk 2026. Tuhan berbicara dengan dalam kedaulatannya dengan mengizinkan negeri kita mengalami bencana di Sumatera, hujan dan yang lain-lain.
Berapa yang habis, berapa yang mati. Lihat, banyak saudara-saudara kita di Sumatera yang tidak bisa melewati Desember 2025. And yet here we are. Ini sekarang kita ada di sini. Ini kemurahan Tuhan. Saudara, setiap kali engkau melihat ke belakang, hari, minggu, tahun, dan waktu sudah engkau lalui, please, lihat dan interpretasikanlah itu dengan benar. Mungkin engkau ada melihat ke belakang dan melihat, wah banyak sekali ya gunung yang sudah saya lalui, lembah yang sudah saya lewati, badai yang sudah saya terjang. Kalau engkau sikapnya, oh hebat juga gua. Wah hebat bisa nguasain kayak gitu. Hah ada badai ada apa? Tenang, gua tahu siapa, gua tahu sini. Tenang aja, gua bisa kayak gitu. Santai aja. Salah sikap seperti itu. Salah sikap seperti itu. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sekian gunung, sekian lembah, sekian badai sudah saya lewati. Duh Tuhan, itu semua saya lewatin karena Engkau loh Tuhan. Gak kuat kalau bukan karena Engkau. Masuk 2026, aduh apa nih Tuhan? Tuhan aku gak bisa jalan sendiri. Gak bisa jalan sendiri, pegang tanganku Tuhan. Bapa pegang tanganku. Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa ku mengasihimu. Itu sikap kita. Saya mau ngomong sama generasi yang lebih tua di sini, maaf ya. Makin tua harus makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan jadi sombong, tenang, gue kenal siapa, gue kenal siapa, gue kenal siapa. Kenal Bapa di sorga enggak? Itu yang paling penting. Jangan sampai kitanya tenggelam, hati-hati. Dan inilah yang Naomi diingatkan kembali oleh Tuhan. Seluruh perjalanannya dari padang gurun, mengalahkan Yeriko, mendapatkan Bethlehem, itu adalah kemurahan Tuhan. Siapakah orang Israel? Apakah mereka bangsa yang paling hebat? Alkitab berkata ini adalah bangsa yang paling kecil dan yang paling keras kepala dari antara semua bangsa di dunia. Tapi kepada bangsa yang paling kecil dan keras kepala ini, Allah mau membuktikan dia bisa mengasihi yang paling rendah di atas muka bumi ini. Dan kalau yang paling rendah atas muka bumi aja, Tuhan bisa kasih terlebih kita semua hari ini. Yang mengerti katakan amin. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Perhatikan ayatnya saja ya. Apa akhirnya ketika Ruth dan Naomi membuat keputusan yang benar, mengalami konsekuensi yang baik, kembali kepada komitmen dan menikmati kemurahan Tuhan. Rut 4 ayat 13, 14 dan 16, 17. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, wow, charities of God. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada laki-laki lagi di keluarga. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, perempuan-perempuan di Bethlehem, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau Naomi, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Tanah bisa ditebus, kekayaan bisa ditebus, hak milik bisa ditebus. Perhatikan ayat 16 dan 17. Naomi mengambil anak itu, cucunya, serta meletakkan di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Naomi bukan cuma dipulihkan Tuhan, Naomi mengalami next level. Dia bukan lagi menjadi seorang ibu saja, dia naik menjadi oma, jadi grandma, jadi nenek. Lihat status baru, itu Tuhan kalau udah baik bukan cuma pemulihan, engkau dinaikkan. Ayat 17, tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi siapa? Seorang anak laki-laki telah lahir bagi siapa? Naomi. Mereka menamainya Obed, dialah ayahnya Isai dan Isai itu ayahnya Daud. Tapi tar dulu, kayaknya ada yang aneh. Seorang anak laki-laki telah lahir bagi siapa? Lah, bukannya itu anaknya Rut dan Boas. Tahu kenapa ditulis begitu? Karena Naomi bukan hanya mendapat satu penebus yaitu Boas. Dia juga mendapatkan Obed sebagai penebus. Harta kekayaan Elimelech yang diterima dari Yehova tidak akan lari kemana-kemana karena telah lahir seorang anak bagi Naomi. Yesus datang lahir bagi kita. Bukan untuk Maria dan bukan untuk Yusuf saja, tapi bagi kita. Saya tahu ini mungkin kesannya seperti khotbah Natal, tapi no. Seorang anak telah lahir bagi kita. Yesus datang ke dunia untuk kita, menebus kita, sehingga kita memiliki warisan. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Yesus, kita pun mendapatkan di sana. Pastikan yang ada di dalam pangkuanmu, di tanganmu, dan di dalam hatimu, itu adalah Yesus. Untailah hidupmu dengan keputusan dan pilihan yang baik sesuai firman. Konsekuensinya yang kau akan nikmati.
sungguh-sungguh terhadap apa yang sudah engkau komitmen. Dan jangan lupa bahwa semua ini adalah rangkaian kemurahan dari Tuhan. Dan dalam hal apapun, always choose Christ. Selalu pilih Kristus. Selalu pilih Kristus. Apapun yang terjadi, engkau berada di pihaknya Kristus. Yang mengerti dan yang mau, katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan.